Kapan Divock Origi kembali tampil untuk AC Milan? Petualangan Divock Origi bersama AC Milan dimulai dengan awal yang buruk setelah ia mengalami cedera otot. Tetapi dia bekerja keras untuk bisa kembali beraksi. Pemain depan Belgia berusia 27 tahun itu telah membuat beberapa penampilan setelah kedatangannya dengan status bebas transfer di musim panas kemarin. Tetapi ia belum menjadi starter di bawah Stefano Pioli. Setelahnya beberapa pertandingan, Origi terpaksa menepi karena masalah otot. Ia mendorongnya untuk kembali ke Belgia untuk berkonsultasi dengan dokter tim nasionalnya. Seperti yang disorot oleh Tuttosport, Origi akan melanjutkan jadwal perawatan pribadinya saat ia bekerja keras untuk didapat kembali beraksi bersama AC Milan. Pemain berusia 27 tahun itu berusaha untuk fit tepat waktu, yakni saat akhir jeda internasional, berharap siap untuk pertandingan melawan Empoli pada awal Oktober. Cederanya membuat Pioli berada dalam posisi sulit, terpaksa mengandalkan Oliver Giroud seorang karena cedera yang dialami oleh Ante Rebic dan Ibrahimovic. AC Milan melawan Napoli, Rossoneri kalah 1-2 di kandang. AC Milan menjamu Napoli dalam lanjutan Liga Italia. Giornata ke-7 Serie A menggelar duel dua tim papan atas, AC Milan dan Napoli. Pertandingan berlangsung di San Siro, Senin 19 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Sang juara bertahan Serie A itu kalah dengan skor 1-2. AC Milan tancap gas sejak menit awal pertandingan. Beberapa peluang terjadi, namun tak ada gol tercipta hingga memasuki turun minum. Babak pertama berakhir dengan skor kacamata. Napoli membuka skor lewat penalti Matteo Politano pada menit ke-55. Bola sepakan mendatarnya mengecoh Mike Maignan sekaligus membawa Partenopei memimpin 1-0. Milan menyamakan kedudukan 1 menit berselang. Giroud mencetak gol tap in di depan gawang, memanfaatkan umpan tarik dari Theo Hernandez. Napoli kembali unggul 3 menit kemudian. Pemain pengganti Giovanni Simeone menanduk masuk bola lambung Mario Rui. Milan hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-85. Bola tembakan Kalulu di kotak penalti membentur mistar gawang Napoli. Tim tuan rumah gagal mencetak gol penyeimbang hingga peluit panjang berbunyi. Laga tuntas dengan kemenangan Napoli dengan skor 2-1 atas Milan. Hasil ini menjadikan Napoli memuncaki klasemen dengan 17 poin, sedangkan AC Milan tertahan di posisi kelima dengan 14 poin. Milan akhiri rentetan 22 pertandingan tanpa kekalahan di Serie A. Kekalahan AC Milan dari Napoli amat disayangkan Stefano Pioli. Pelatih Rossoneri itu menyesalkan peluang-peluang yang gagal dituntaskan para pemainnya. AC Milan mesti mengakui kemenangan Napoli dengan skor 1-2 di San Siro, Senin 19 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam lanjutan Liga Italia, Milan tertinggal duluan akibat penalti Matteo Politano dan sempat menyamakan kedudukan melalui Oliver Giroud. Namun Giovanni Simeone memastikan kemenangan tim tamu. Tuan rumah mencatatkan 22 tembakan dengan 5 kesempatan on target dan 1 peluang membentur mistar gawang. Tapi Napoli bermain lebih efektif dan efisien, mendapatkan 2 gol dari 4 peluang mengarah ke gawang dengan total 9 percobaan. Perkara penyelesaian akhir itu pula yang jadi sorotan Stefano Pioli. AC Milan sudah tampil bagus, tapi tak cukup bagus dalam mengakhiri serangan sehingga pulang dari laga dengan tangan hampa. Ini sekaligus mengakhiri rentetan 22 pertandingan tanpa kekalahan Milan di Serie A. Saya tak puas sama sekali, dan begitu pun seharusnya para pemain saya. Kami cuma mencetak 1 gol, yang mana tak cukup untuk semua peluang yang kami ciptakan, kata Pioli kepada The ACN. Ini mengecewakan, karena malam-malam dimana lawan bermain lebih baik itu bisa terjadi. Tapi dalam kasus ini kami sungguh tak sepatutnya kalah. Saya harap kami akan belajar dari sini agar lebih efisien di depan gawang, karena kami melakukan semuanya dengan benar, kecuali untuk kesalahan-kesalahan yang terjadi dan kurangnya determinasi di kedua kotak penalti. Saya mungkin saja datang ke konferensi pers ini dan bilang sangat senang karena kami main lebih baik dari Napoli dan menciptakan banyak chance. Tapi mengingat kami sebelumnya adalah satu-satunya tim tak terkalahkan di 5 liga top Eropa selama 22 pertandingan, lebih panjang dari Bayern Munchen, Manchester City, dan Real Madrid. Sayang sekali kalah dengan performa seperti ini.
ungkap dari Stefano Pioli. AC Milan belum berencana datangkan winger baru di Januari. Menurut laporan dari Italia, AC Milan kini sudah memutuskan untuk mendatangkan seorang pemain sayap baru. Namun rencana itu tidak akan diwujudkan untuk pasar transfer Januari nanti. Rossoneri memiliki jendela transfer musim panas yang cukup bersahaja. Sebagian besar memfokuskan upaya mereka untuk mengamankan bakat Belgia Charles de Ketelaere. Tambahan lain ke skuad termasuk bek Malik Thiaw, gelandang Astor Frank, dan striker Divock Origi. Tetapi tak ada pemain sayap yang datang, seperti yang dirinci oleh Calcio Mercato. Kepercayaan Stefano Pioli kepada Alexis Saelemaekers tumbuh. Dia terbukti menjadi pilihan yang dapat diandalkan di Milan mengubah strategi transfer klub menjelang jendela transfer Januari. Milan memiliki kepercayaan penuh pada Saelemaekers dan Junior Mesias, dan mereka tak memiliki rencana investasi untuk pemain sayap baru di musim dingin. Sebaliknya, Rossoneri merencanakan jauh ke depan untuk musim panas mendatang, tetap berhubungan dengan agen Jorge Mendes mengenai Marco Asensio dari Real Madrid. Jens-Pierre Papin ungkapkan, semakin sulit pertandingan, semakin besar peluang Giroud mencetak gol. Jens-Pierre Papin memuji Mike Maignan sebagai kiper terbaik di dunia. Dia juga menyarankan agar Rafael Leao tak meninggalkan AC Milan ke Chelsea. Tak ketinggalan, legenda Perancis juga memberikan pujiannya kepada striker gaya Olivier Giroud. Berbicara kepada La Gazzetta dello Sport, Papin pertama kali membahas kualitas Maignan yang bersinar dalam kampanye debunya bersama Milan. Saat ini Maignan adalah penjaga gawang terbaik dunia. Dia selalu membuat 2 atau 3 penyelamatan luar biasa per game. Dan kemudian ia tak pernah membuat kesalahan. Dia memiliki keteraturan yang hebat. Dia sudah kuat di Lille, tetapi kepindahannya ke Milan membuat lompatan yang berkualitas. Masa depan adalah miliknya, juga di tim nasional. Dia memberikan pemikirannya tentang masa depan Leao dan mengapa ia harus tetap bersama Milan daripada bergabung dengan Chelsea. Maldini mengatakan bahwa jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus bertahan. Saya setuju dengan Paulo. Leao harus melihat skuad Chelsea dan bertanya pada dirinya sendiri, berapa banyak ruang yang akan saya temukan sebagai starter. Di Milan, ia tak tersentuh. Dia tahu bagaimana mengekspresikan dirinya dan ia tahu rekan satu timnya dengan sempurna. Bertahan dan berkembang di Rossoneri adalah pilihan terbaik. Mantan penyerang Olympique Marseille dan Milan itu sangat memuji striker veteran Prancis Olivier Giroud. Semakin sulit pertandingan, semakin besar peluang ia mencetak gol. Deschamps melakukannya dengan sangat baik untuk memanggilnya kembali ke tim nasional. Saya mendengar bahwa ia sedikit mengeluh setelah pergantian pemain melawan Dinamo Zagreb karena ia ingin bermain sepanjang waktu. Ini adalah tanda yang luar biasa. Itu berarti keinginan, gairah, kelaparan. Itu adalah mesin yang memungkinkan ia untuk menjadi penentu bahkan pada usia 35. Olivier Giroud hidup dengan percaya diri. Ia tahu apa yang bisa ia berikan dan bagaimana semakin banyak standar dinaikkan, semakin banyak menentukan ia menjadi. Ungkap dari Papi.